Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Selamat malam kali ya. Saya uploadnya malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes. Di sini kita biasa membahas tentang seputar kesehatan. Selamat akhir pekan, selamat hari weekend, hari Sabtu. Jadi di sini saya akan membahas tentang permasalahan suntik KB atau yang biasa teman-teman tahu DMPA ya, progesterone only. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman kita ya. Dok, dulu saya sudah suntik KB, tapi ternyata kok hamil ya dok ya. Kenapa bisa gagal ini dok? Gitu. Jadi kita membahas tentang kenapa suntik KB ini ternyata bisa gagal gitu ya. Jadi di sini teman-teman mesti tahu bahwa yang namanya KB itu juga tidak 100% itu melindungi Anda dari kehamilan. Selalu ada yang gagal meskipun nanti sudah di operasi, digunting atau gimana gitu ya, itu tetap masih ada angka kegagalan. Nah sekarang saya khusus menjawab untuk pertanyaan ini saja ya. Ini kenapa bisa gagal untuk yang suntik KB ini? Jadi memang KB itu suntik memang bisa ada angka kegagalannya ya. Angka kegagalannya memang cukup rendah ya. Apabila kita selalu suntik tepat waktu, itu angka kehamilannya, kejadiannya itu sekitar 2/1000 orang teman-teman. Dalam setahun ya, itu sekitar 0,2% berarti kan. Nah, tetapi apabila Anda suntiknya itu kadang-kadang suka telat, nah ini nih, ini angka kegagalan itu agak sedikit meningkat ya, bisa menjadi 4/100 orang, 4% loh teman-teman. Jadi ya cukup tinggi antara yang suntiknya rajin, tepat waktu, sama yang kadang-kadang telat seminggu, telat 2 minggu, nah semacam itu bisa teman-teman ya. Jadi memang di sini angka kegagalan tetap ada meskipun Anda suntiknya itu on time gitu ya, tetap, tapi jauh lebih kecil, 0,2%. Itu menurut saya sangat kecil ya. Kalau 2/1000 orang itu ya, itu kecil sekali. Nah, lalu yang kedua ini teman-teman, kenapa suntik ini bisa gagal juga? Teman-teman mesti ingat, kalau misalkan sudah suntik ya, hari ini suntik, itu bukan berarti hari ini suntik malamnya langsung aman. Anda senggama tanpa proteksi itu aman. Tidak teman-teman ya, ada periodnya. 1 minggu itu teman-teman kurang lebih harus melakukan, apabila ingin melakukan senggama, harus dilakukan dengan backup kontrasepsi, misalkan dengan kondom. Itu ya, kita jadi menunggu suntiknya ini juga bekerja. Nah, disinilah yang bisa menyebabkan kehamilan ya, karena tiap orang itu efeknya langsung bekerjanya itu beda-beda ya. Jadi ya kurang lebih 1 minggu itu, kalau misalkan Anda sudah lewat 1 minggu, dianggap semua sudah aman ya, itu bisa dilakukan. Jadi kalau sebelum 1 minggu, lakukanlah senggama dengan backup kontrasepsi, misalkan dengan kondom itu. Nah lalu yang ketiga, kenapa ini bisa gagal ya? Jadi sebelum Anda suntik nih teman-teman, ternyata Anda itu sudah hamil duluan ya. Jadi pada saat Anda suntik itu ternyata sudah terjadi konsepsi sebelumnya. Nah, kenapa kalau misalkan teman-teman mau suntik itu kita harus menunggu, oh sudah masanya haid gitu, oh sudah haid, aman gitu. Ataupun kalau misalkan ternyata belum dapat haid, oh dok haidnya saya nggak teratur gitu kan ya. Yang mau nggak mau kita tes pack dulu ya. Jangan-jangan Anda sudah hamil gitu. Kalau sudah hamil disuntik kan percuma. Bener nggak teman-teman? Itu juga kejadian, ada ya. Nah kalau sudah begini ya kehamilan tetap lanjut. Nah jadi itulah 3 ya alasan ya kenapa bisa gagal. Karena memang yang pertama memang ada angka kegagalan itu sendiri seperti yang saya bilang tadi. Nah lalu yang kedua, memang pada saat Anda suntik minggu-minggu awal Anda tidak melakukan backup kontrasepsi dengan menggunakan kondom ataupun di stop dulu hubungannya gitu kan ya. Lalu yang ketiga, sudah terjadi hamil duluan sebelum Anda suntik. Jadi kenapa kalau teman-teman ini mau suntik itu sebaiknya menunggu pada saat haidnya itu sudah datang. Itu. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman haidnya ternyata nggak teratur gitu kan, dok saya mau nunggu sampai kapan gitu kan ya, itu nggak masalah. Kita bisa cek dulu tes pack positif atau enggak, apa jangan-jangan Anda sudah hamil duluan. Nah kalau memang ternyata negatif, itu bisa ya. Jadi memang pada saat suntik ini bisa aja teman-teman sebelumnya, 2 minggu sebelumnya ternyata sudah ada konsepsi gitu kan ya, sudah ada senggama lalu sudah ada pembuahan, itu bisa saja mungkin ya. Nah itu, maaf ya kalau agak sedikit bersik, nanti ada acara di situ.
Nah lalu ada pertanyaan lagi seperti ini teman-teman. Dok, apabila ternyata saya nggak tahu saya hamil terus saya suntik gitu kan, akan jadi bermasalah nggak nanti untuk bayinya ya? Tidak ya teman-teman ya. Jadi pada saat nanti Anda sudah suntik itu sudah kejadian, itu tidak mempengaruhi kehamilan. Jadi kalau memang ternyata ada kesalahan, oh ternyata hamil habis itu disuntik, itu tidak masalah ya teman-teman ya. Nah jadi juga ini menjawab pertanyaan teman-teman lain nih. Ada teman-teman yang, dok, saya takut ini hamil lalu saya suntik gitu kan ya. Ini bisa meredam kan dok ya, nggak bisa jadi kehamilan ya. Sayangnya itu tidak ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih mesti ingat, suntik KB itu bukan untuk kontrasepsi emergensi ya. Jadi kalau misalkan memang sudah terjadi pembuahan, kehamilan, itu sudah nggak bisa diutak-atik ya. Itu menjawab pertanyaan teman-teman yang mengenai hal ini. Nah lalu ada juga yang bertanya seperti ini, dok saya mau suntik KB tapi saya dengar-dengar nanti jadi susah punya anak dok ya, jadi infertil karena haidnya itu nanti mungkin susah balik lagi gitu ya. Kan banyak tuh kejadian ya. Jadi memang betul teman-teman, apabila Anda sudah suntik KB, apalagi sudah lama, setahun atau setahun lebih, itu memang nanti untuk balik haidnya itu menjadi kadang agak lebih lama ya. Tetapi apabila suntik KB ini ternyata membuat teman-teman itu apakah menjadi infertil atau tidak, itu jawabannya tidak ya. Jadi tidak membuat teman-teman ini jadi mandul, enggak ya. Banyak yang kepikiran seperti itu. Ini cuma permasalahan hormonal ya. Jadi andai kata sudah suntik pun, ini bukan berarti nanti setelah selesai itu teman-teman jadi mandul, enggak. Karena ini hanya permasalahan hormonal, nanti kita tunggu balik lagi, biasanya itu haidnya akan balik. Semacam itu ya. Jadi saya harap di sini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, karena cukup banyak juga yang bertanya tentang KB suntik. Tentang nanti indikasinya atau efek sampingnya, apakah nanti saya akan bicara di vlog khusus ya. Sekarang saya menjawab dulu apa yang ditanya, karena yaitu setidaknya ada yang nanya, kalau saya jawab ada yang nonton. Setidaknya yang nanya itulah yang nonton. Saya rasa itu aja ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya mengucapkan selamat datang, semoga cocok, terima kasih sudah bergabung. Dan juga untuk teman-teman yang selalu mendukung saya ya, Kak Winiandri, Kak Julia, Kak Susi Suswanti dari Tegal. Ada juga Kak Siti Kotimah ya dari Pontianak. Salam Pontianak. Semoga video saya ini bermanfaat, bisa menambah ilmu, teman-teman bisa mengerti ya. Akhir kata, saya Dr. Fena, saya mengucapkan terima kasih.